Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas qadarnya Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sedang menikmati dua kenikmatan besar. Yang kata Nabi, kebanyakan orang melupakan dua kenikmatan besar ini. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan besar kata Nabi yang sering dilupakan oleh umat manusia. Yang pertama nikmat sehat. 2 tahun kemarin kita tidak bisa kemana-mana. Itu adalah ujian kesehatan. Kita serba takut, mau keluar takut, mau kemana-mana takut. Hari ini kita bersyukur kepada Allah kita dapat bersilaturahmi, karena kan tema awalnya ini halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab yang di Arab sendiri nggak kepake, Pak, karena halal bihalal asli produk Indonesia, bahasa Arab yang telah diindonesiakan. Halalun bihalalin, halal dengan halal, artinya kalau kemarin kamu saya tempeleng itu haram, maka hari ini saya minta maaf, mohon dihalalkan. Seperti itu. Kalau kemarin tak sengaja aku menyakiti hatimu, maka hari ini aku minta maaf, mohon dihalalkan. Itulah halal bihalal. Nah, yang pertama nikmat sehat. Karena banyak sekali saudara kita di luaran sana yang setiap mendengar azan itu hanya bisa mendengar saja. Keinginan besar untuk pergi ke masjid sangat dicita-citakan dalam hatinya, tetapi Allah kasih ujian, mereka terbaring di rumahnya karena sakit, atau terbaring di ruang ICU, atau terbaring di ruangan rumah sakit. Mereka hanya punya keinginan yang besar untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya, tetapi Allah kasih ujian. Makanya kita yang sehat, alhamdulillah, syukur kita pagi ini adalah kita diberikan kesehatan yang sangat mahal harganya. Bahkan apabila kita mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah yang telah kita terima. Yang paling simpel saja bernafas. Kalau kita bernafasnya bayar, kita bayangkan oksigen itu per tabung itu harganya berapa? Belum
satu hari kita habis berapa tabung, 2 hari kita habis berapa tabung. Kebayang kalau tabungnya ada, kalau kayak kemarin-kemarin pas Omikron kalau nggak salah itu tabung itu sampai berdesakan, antriannya panjang Pak ya. Nah, tetapi Allah kasih kita nafas itu gratis. Lalu apa yang harus kita ucapkan atau kita lakukan atas syukur kita hari ini? Yaitu kita menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk hal-hal yang Allah sukai. Kita diberikan kesehatan, kita gunakan untuk hal yang Allah sukai. Ya, diantaranya silaturahmi, memanjangkan tali persaudaraan, menyambungkan tali yang putus, bersahabat, saling bertanya kabar. Allazi tasa'aluna bihi wal arham, orang bertakwa itu saling bertanya, gimana nih kabarmu, gimana nih anakmu sekarang. Jadi yang ditanyakan bukan hanya masalah pekerjaan saja, atau bukan hanya mobilmu berapa sekarang, tidak, rumahmu sekarang di mana, investasinya di mana saja. Nah, yang lebih ditanyakan oleh orang yang bertakwa, bagaimana sekarang anakmu sehat, bagaimana sekarang keadaan istrimu, apakah sehat, suamimu sehat. Nah, itu yang ditanyakan oleh sesama orang-orang yang bertakwa. Allazi tasa'aluna bihi wal arham. Itu yang pertama, nikmat yang besar yang sering dilupakan umat manusia, yaitu kenikmatan kesehatan. Banyak yang sehat tetapi lupa, tetapi pas dikasih oleh Allah itu sakit sedikit saja, baru dia kembali ke Allah. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan yang seperti itu. Tetapi kita itu harus sering mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenikmatan besar yang sering dilupakan umat manusia adalah wal faragh, kesempatan. Orang sehat tetapi gak sempat, dia tidak sholat. Orang sempat tapi nggak sehat, orang sempat tapi nggak diberikan kesehatan, dia juga belum melaksanakan atau belum bisa pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Hadirin, pada permulaan mukadimah ini saya berdoa mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini, Allah memberkahi klaster Graha Mars, disingkat jadi CGM Pak ya. Saya baru tahu, saya tahunya itu PTH sebelahnya karena sering pingpong sama Pak Agus. Kalau di sini saya nggak tahu, baru tadi oh ini ternyata tempatnya dekat dengan Pak Dida di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan khususnya ke CGM ini. Allah berikan keharmonisan hubungan antar tetangga sehingga kita berkumpulnya bukan hanya di CGM saja. Nanti Allah tetanggakan kita bersama-sama seperti ini dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Sofyan, sebagaimana tadi disebut oleh pembawa acara. Alhamdulillah mendapat mandat untuk mengisi acara di CGM ini. Mudah-mudahan menjadi sababiyah mendapatkan petunjuk bapak-bapak dan ibu-ibu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun nanti mungkin sedikit atau banyak kekurangan. Ada WA, ada telepon dari Pak Agus, saya harus mengisi sedikit ceramah untuk acara halal bihalal di CGM ini. Saya tanya durasinya berapa menit Pak? Nah, saya kembalikan aja karena Pak Agus belum jawab betulnya gitu ya. Kalau mulainya dari 7:30 bisa 1 jam gitu saya. Kalau 8:30 ya mungkin bapak-bapak nanti ada rapat lagi, ada acara lagi dan lain sebagainya. Hanya mungkin yang disampaikan secara garis besar saja. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan keluarga kita. Allah berikan kesehatan kepada kita semua, anak-anak kita, istri kita, tetangga-tetangga kita yang hadir atau yang tidak hadir, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Temanya silaturahmi halal bihalal. Ini kita masih ada dalam momen bulan Syawal. Sebagian dari kita ada yang telah menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal.
pahalanya sama dengan 1 tahun penuh berpuasa. Itu dengan 6 hari saja. Ada juga yang mungkin belum selesai final 6 harinya. Ada juga yang masih banyak cemilan lebaran dan lain sebagainya. Macam-macam beralasan dari kita. Tetapi kalau kita sudah niat, insya Allah pasti kita bisa. Ini Syawalnya sisa 4 hari lagi ya, sampai Selasa tanggal 29, Sabtu Ahad Senin Selasa. Nah, jadi kalau yang belum puasa Syawal atau baru 2 hari bisa ditamatkan, baru 3 hari ya bisa ditamatkan dari hari ini sampai hari Selasa. Tapi mana mungkin karena lontong sudah melihat kita di sini ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Suatu ketika di bulan Syawal pada tanggal 1 Syawal selesai sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat tiba-tiba mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin kata Rasul. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Rasulullah SAW tiba-tiba mengucapkan amin. Sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan ya Rasul engkau mengucapkan amin sampai 3 kali seperti itu? Maka kata Rasulullah SAW, tadi datang kepadaku malaikat Jibril. Dia menawarkan bahwasannya dia akan berdoa dan engkau harus mengaminkan. Maka silahkan kata Rasul, Jibril itu berdoa. Apa doanya malaikat Jibril? Ada 3. Sehingga Rasulullah SAW mengaminkan ketiga doa malaikat Jibril tersebut. Yang pertama doanya malaikat Jibril itu adalah, ya Allah, janganlah engkau terima puasa, ibadah, dan amal-amal orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini diaminkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketiga doa ini doa yang sangat sinkron gitu ya. Yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga secara logika tidak mungkin doa ini meleset dan pasti makbul. Doa yang pertama, ya Allah, janganlah engkau terima saumnya, ibadahnya, amal-amaliyahnya orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Setiap kita pasti adalah anak, walaupun tidak setiap kita adalah orang tua. Kita sudah pasti adalah seorang anak dari orang tua kita. Ibu yang melahirkan kita bercampur keringat mata dan air mata dan darah, ada dalam 2 pilihan hidup atau mati. Merasakan sakit yang begitu dahsyat bagaikan ditarik kulit dari dagingnya. Tetapi setelah sedikit kita menjadi besar, kita seakan-akan kadang-kadang kacang lupa akan kulitnya. Maka benar sebagian orang berkata, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Betapapun seorang anak tinggi jabatannya, luas ilmunya, banyak hartanya, banyak mobilnya, luas tanahnya, dia durjana kepada kedua orang tua, dia durhaka kepada kedua orang tua, maka tidak ada kebahagiaan untuknya. Dan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan lebih mudah hancur, akan lebih mudah terperosok ke dalam jurang kebatilan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada sebuah kisah dahulu di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Rasul. Jadi yang dimaksud sahabat itu yang pertama hidup di zaman Rasul, ya. Ini orang ini tuh orang soleh ini hidup di zaman Rasul. Yang kedua beriman kepada Rasul. Itu syarat menjadi sahabat Rasul ya. Yang pertama hidup di zaman Rasul, 2 beriman kepada Rasul. Yang pertama hidup di zaman Rasul. Tidak semua yang hidup di zaman Rasul adalah sahabat. Abu Jahal hidup di zaman siapa? Rasulullah SAW. Tapi karena dia tidak beriman kepada Rasul,
termasuk Abu Lahab, dan itu kerabat-kerabat Rasul yang menentang dakwah Rasul. Tidak disebut sahabat. Sementara sahabat itu hidup di zaman Rasul dan dia beriman. Lalu yang kedua, bagaimana dia hidup di zaman Rasul, tidak pernah bertemu Rasul, tetapi dia beriman kepada Rasul. Dia juga adalah termasuk sahabat Rasulullah SAW. Walaupun tidak berjumpa dengan Rasul, tapi dia iman. Contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dia masuk Islam setelah mendengar dakwahnya Rasulullah SAW. Tidak secara langsung, tapi secara, kalau sekarang mah kata cenah gitu ya, kata beja. Tapi sampai Uwais Al-Qarni itu tinggal di Yaman. Dari Yaman ke Madinah itu sekitar 400 km. 400 km ya. Mungkin dari Bandung kemana Pak? 400 km? Ke Jogja ya, sekitar segituan. Nah ini dari Yaman ke Madinah 400 km sampai dakwah Nabi SAW. Sangat besar keinginan Uwais Al-Qarni ini untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan Uwais Al-Qarni itu sangat menginginkan untuk bertemu orang yang dicintainya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena di rumahnya ada ibu yang sudah tua, bahkan ibunya sudah lumpuh, yang harus terus urus sama Uwais Al-Qarni, seorang anak yang berbakti. Akhirnya Uwais Al-Qarni terus menunda kepergiannya untuk berangkat ke Madinah. Pada suatu hari Uwais Al-Qarni ini saking kangennya kepada Rasul, dia meminta izin memberanikan diri kepada ibunya. Ibu, saya sangat rindu sekali kepada baginda Rasulullah SAW. Saya ingin pergi ke Madinah. Mohon izinkan saya untuk pergi ke Madinah, kata Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Akhirnya apa kata ibunya? Ya, silakan. Ibu senang mendengar keinginanmu, tetapi kalau kamu sudah sampai di rumahnya Rasul, segeralah kembali lagi ke sini, jangan nginap. Segera pulang lagi ke sini karena ibu tidak ada siapa-siapa. Akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarni dan ibunya dititip ke tetangganya. Berangkat, kebayang waktu itu Uwais Al-Qarni jalan kaki Pak, selama mungkin sepanjang 400 km. Cuman tidak disebutkan di situ lamanya itu berapa hari gitu ya. Cuman pasti lama. Kita aja jalan kaki ke Jogja, wah subhanallah luar biasa jauh sekali gitu. Nah akhirnya sampailah di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mengetuk pintu, keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dijawablah salam Uwais Al-Qarni. Setelah itu Uwais Al-Qarni menanyakan perihal Nabi SAW dan ingin segera berjumpa karena belum pernah berjumpa. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW sedang berjihad di jalan Allah, sedang berperang Uhud waktu itu. Akhirnya lemas gitu ya, yang diinginkan itu tidak ada. Lalu Uwais Al-Qarni meminta izin kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalau begitu saya mau pamit pulang saja karena saya sudah berjanji kepada ibu saya kalau sudah sampai rumah Rasul saya tidak boleh nginap dan saya harus kembali untuk mengurus beliau di sana karena beliau sudah lumpuh, tidak bisa jalan dan harus dilayani apapun keinginannya. Lalu Uwais Al-Qarni kembali pulang ke Yaman lagi, 400 km lagi jalan kaki, luar biasa subhanallah. Setelah sesampainya di sana, lalu ibunya berbicara, Uwais anakku, sepertinya kematianku telah dekat. Tetapi sebelum aku mati, ada satu keinginanku. Dan itu keinginannya sangat berat bagi Uwais Al-Qarni. Apa keinginannya? Anakku, sebelum aku mati, aku ingin berhaji dulu. Kenapa berat? Karena Uwais Al-Qarni tidak memiliki kendaraan. Karena dia sangat miskin, sangat fakir, bahkan fakir itu di bawah miskin. Kesehariannya untuk makan saja kadang-kadang kurang. Dia bekerja sebagai pengembala kambing dan unta. Jadi kadang-kadang kurang untuk menutupi makan ibu dan Uwais Al-Qarninya sendiri itu. Jadi bagaimana? Uwais Al-Qarni itu tidak menjawab. Lalu dia termenung berpikir. Keesokan harinya ada uang sisa makan. Kebetulan dia mungkin sekarang, kalau sekarang dapat tender gitu ya.
atau dapat apa gitu ya, dapat bonus dari majikan yang punya unta atau seperti apa. Dia punya uang sedikit, akhirnya dia berpikir, aku harus bisa menghajikan ibuku sebelum dia meninggal. Maka besoknya dia membeli lembu kecil gitu ya, lembu kecil yang masih anak-anak. Dibelilah dengan harga yang sangat murah. Setelah nyampe ke rumahnya, lembu itu setiap pagi digendong menuju bukit. Sore turun dari bukit. Setiap hari seperti itu sampai berbulan-bulan. Ini kata warga setempat itu, Uwais Al-Qarni ini gila. Ngapain itu lembu dibawa bolak-balik naik bukit, turun bukit, digendong. Gitu ya. Setiap hari sampai berbulan-bulan. Sampai membesar si lembu itu, semakin berat lembunya, semakin berat, semakin besar tenaga yang harus dikeluarkan oleh Uwais Al-Qarni. Nah, setelah itu baru terjawab penasaran masyarakat setempat itu bahwa Uwais melakukan itu ingin berlatih untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Madinah, ke Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Ini 400 km menggendong ibunya. Latihannya seperti itu. Jadi kita itu ada ikhtiar. Ada ikhtiar, walaupun semua doa-doa Uwais, kalau Uwais Al-Qarni berdoa itu pasti dikabul oleh Allah. Kalau dia sudah berdoa, pasti Allah kabulkan, karena dia rajin beribadah, karena dia malamnya selalu qiyamul lail, siangnya berpuasa, begitu setiap harinya. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak mau yang instan. Dia tetap berusaha, dia menguatkan tenaganya, dia berlatih, naik bukit, turun bukit, menggendong lembu. Akhirnya, ya, singkat cerita, berhasillah Uwais Al-Qarni menggendong ibunya sampai ke tanah haram untuk mengerjakan ibadah haji. Mungkin waktu itu belum ada visa-visaan, Pak ya. Kalau sekarang mungkin ada visa-visa seperti itu. Dan itu keinginan yang besar dari Uwais Al-Qarni. Ini bisa diambil hikmahnya oleh kita, bahwasanya kalau kita punya keinginan, maka kita harus bekerja keras, kita harus berlatih, dan jangan lupa kita bertawakal, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Uwais berdoa di hadapan Ka'bah, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Kedengaran sama ibunya. Lalu dosa kamu gimana? Kata Uwais Al-Qarni, aku cukup mendoakan ibu. Bila ibu ridho, ibu masuk surga, aku akan ketarik dengan keridhaan ibu. Masya Allah, tabarakallah. Ini hebatnya seorang anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Akhirnya setelah itu pulanglah ke Yaman lagi, digendong lagi seperti biasa. Tersiar kabar ke Rasulullah SAW bahwa Uwais Al-Qarni pernah ingin berjumpa dengan Rasul, tetapi tidak pernah bertemu langsung. Rasulullah SAW sepulang dari perang Uhud kembali ke rumah Siti Aisyah, langsung bertanya, padahal nggak ada yang ngasih tahu gitu kepada Rasul, kabarnya langsung dari malaikat Jibril. Aisyah, apakah benar tadi ada yang mencariku dan ingin bertemu denganku? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Rasulullah langsung memberitahu gitu, namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tidak terkenal di bumi, bahkan orang-orang menganggapnya dia adalah orang gila, dia adalah orang fakir, orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi di langit dia sangat terkenal. Lalu bersabda Rasul kepada Umar dan kepada Ali radhiyallahu an, apabila engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia dan mintalah istighfar kepada dia, kepada Allah. Ciri-cirinya itu Rasul sebutkan, di tangannya ada tanda putih. Maka bertahun-tahun Sayyidina Umar itu setelah kepergian Rasul dan Abu Bakar menjadi khalifah yang kedua, setiap khalifah dari Yaman ditanya, apakah Uwais Al-Qarni beserta rombongan kalian? Tidak ada. Berbulan-bulan seperti itu ditanya, bertahun-tahun ditanya, tidak ada Uwais Al-Qarni. Tetapi setelah ibunya Uwais Al-Qarni meninggal, barulah Uwais Al-Qarni bisa ikut kafilah Yaman, pergi ke Mekah dan Madinah. Akhirnya Umar bin Khattab juga langsung bertanya ketika melihat kafilah Yaman tersebut, apakah di sini ada Uwais Al-Qarni? Oh ada, tetapi dia sedang menjaga unta di perbatasan. Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bergegas menuju perbatasan dan mencari yang namanya Uwais Al-Qarni. Ternyata di situ Uwais Al-Qarni lagi sholat. Umar tidak bergegas, langsung bertanya. Nungguin dulu selesai sholat, baru
bersalaman, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab sama Uwais Al-Qarni. Lalu langsung Umar bin Khattab itu, aku mau minta didoakan, kata Umar bin Khattab kepadamu. Aku mau minta diistighfarkan, minta ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Uwais Al-Qarni? Mungkin terbalik, aku yang harusnya minta doa dan meminta istighfar kepadamu, kepada Allah, karena engkaulah sahabat Rasul yang kedua. Siapa namamu? Kata Umar bin Khattab, aku adalah Abdullah. Maksudku, siapa nama aslimu? Kalau Abdullah, saya juga Abdullah, artinya hamba Allah. Akhirnya salaman, dilihatlah tanda putih di telapak tangannya. Oh benar, ini adalah Uwais Al-Qarni. Ya, saya Uwais Al-Qarni, kata Uwais Al-Qarni. Akhirnya di situ terjadi percakapan. Umar menawarkan kas negara untuk kehidupan Uwais Al-Qarni, tetapi Uwais Al-Qarni menolak. Saya sarankan hari ini saja saya diketahui oleh manusia. Sisanya tolong dirahasiakan keberadaan saya. Dia tidak ingin bermegah-megahan. Dia menolak harta negara untuk kehidupan dia di masa depannya, dan dia kembali ke Yaman lagi. Dan ceritanya itu tidak ada lagi, tidak terdengar lagi, tidak tersiar kabar tentang Uwais Al-Qarni. Setelah setelah mendoakan Umar dan Ali tersebut, tidak ada lagi cerita Uwais Al-Qarni tenggelam. Akhirnya tersiar kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Dan di Yaman ini banyak sekali orang-orang yang memandikan, mengkafani, bahkan mengantar jenazah ke kuburnya. Bahkan orang-orang Yaman sendiri aneh. Ini kenapa banyak orang yang tidak dikenal, bahkan bukan orang Yaman, tetapi datang untuk mengurus jenazah dan mengantar jenazahnya Uwais Al-Qarni. Mereka itu orang-orang baru semuanya, gitu ya, sampai ratusan bahkan ribuan sampai jutaan, sampai penuh berdesak-desakan se-Yaman. Nah, ternyata orang-orang itu adalah para malaikat yang menyambut jenazahnya, ruhnya Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang diaminkan oleh Rasulullah atas doa malaikat Jibril. Yang pertama adalah, jangan engkau terima, ya Allah, janganlah engkau terima puasa, amalia dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, apa doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah engkau terima saum, ibadah dan amalnya istri yang durhaka kepada suaminya. Alhamdulillah kebetulan ada ibu-ibu di sini. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan sebaliknya, bapak-bapak yang durhaka kepada istrinya? Kebetulan saya tidak sedang membahas itu ya Bu. Jadi kita bahas ini saja. Kenapa pembahasannya seperti itu? Karena sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang perihal kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya. Maka nanti yang di meja persidangan Allah ditanya itu suami, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Ini suami-suami seperti kita itu harus siap, gitu ya, mempertanggungjawabkan dunia akhiratnya istri kita, anak perempuan kita dan lain sebagainya. Nah, makanya yang dibahas adalah yang kedua yang diaminkan Rasul itu, Allah tidak akan menerima ibadah, puasanya, amalnya, doanya dan lain sebagainya dari istri yang durhaka kepada suaminya. Istri-istri kita itu adalah pakaian bagi kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan-perempuan kalian adalah pakaian bagi kalian laki-laki, suaminya. Maka seyogianya pakaian yang pertama harus menjadi kebanggaan. Saya memakai batik, saya memakai peci. Wah, saya bangga sekali, alhamdulillah. Hari ini pagi-pagi udah pakai baju koko. Orang lain mah di kantor gitu kerja, atau kalau Sabtu Minggu orang lain olahraga, kita udah pakai baju yang bagus. Nah, kita bangga. Nah, seharusnya seperti itu. Kita punya istri, kita harus bangga dengan kelebihan-kelebihan istri. Jangan mengingat kekurangannya. Suami pun seperti itu dan lain sebagainya dan seterusnya.
Yang kedua, pakaian itu harus menutupi aurat. Jadi ketika kita memakai pakaian harus menutupi aurat. Istri kita adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Maka rumah tangga itu harus saling menutupi kekurangan. Kalau ada masalah jangan sampai terdengar keluar, kita selesaikan di rumah, gitu ya. Ada kekurangan-kekurangan istri, kekurangan-kekurangan suami, itu selayaknya manusia. Seperti itu keadaannya rumah tangga. Maka ketika istri bersalah, laki-laki menutupi kesalahannya. Ketika suami bersalah, perempuan yang menutupi kesalahan suami, dan terus saling menasehati satu sama lain. Karena di dalam kunci silaturahmi secara umum, baik silaturahmi itu kan artinya itu silat itu hubungan, rahmi itu persaudaraan atau rahmat atau cinta, tali silaturahmi persaudaraan. Nah, seperti suami dan istri juga harus sering bersilaturahmi. Maksudnya itu harus sering meminta maaf, harus sering menyambungkan, harus sering berdiskusi dan lain sebagainya. Begitupun antar tetangga, antar ayah dan anak harus ada sering obrolan. Nanti anaknya merasa diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, itu hadirin rahimakumullah, ada dua kuncinya dalam bersilaturahmi. Baik itu suami istri atau tetangga atau jamaah di masjid, itu kuncinya dua saja. Kuncinya itu 2B. Yang B yang pertama adalah berani mengakui kelebihan, jasa dan kebaikan orang lain. Apa B yang pertama, Pak? Berani mengakui kelebihan, kebaikan dan jasa orang lain. Hafal, Pak? Hafal insyaallah, Pak ya. Itu kunci silaturahmi yang pertama. Kita harus berani mengakui kelebihan, kebaikan dan jasa orang lain. Jadi kalau kita ketemu orang lain itu harus kita ingat kebaikannya, jangan ingat keburukannya. Maka silaturahmi kita akan semakin lengket, semakin terkunci dan akan semakin terjalin dengan erat seterusnya. Kalau kita itu mengingat kebaikan-kebaikan orang. Jadi kalau ketemu orang itu lihat sisi positifnya. Kalau kita lihat ketemu dengan tetangga, wah bagus ibu itu mah pinter masak, nanti kita harus belajar kepada dia, contohnya gitu. Buktinya apa? Buktinya lontongnya pas halal bihalal enak gitu. Gak tahu ini pesanan atau masakan sendiri. Nah, nanti kita cicipi ya. Jadi kalau ketemu orang itu lihat sisi positifnya. Di Surabaya, Bu, ada seorang ibu-ibu yang dermawan sekali. Tidak diminta saja baru dipuji dia udah ngasih. Kita main ke rumahnya, ada orang yang main ke rumah si ibu itu. Bu, itu mukenanya bagus, langsung masuk, dibungkus mukenanya dikasihin. Wah Bu, ada tamu lagi yang lain, ini sofanya bagus sekali Bu. Panggil tukang beca, dianterin sofanya ke rumahnya. Itu baru dipuji aja, ini sangat dermawan. Nah kita ambil positifnya. Kita juga harus dermawan seperti ibu itu. Jangan ditung-tungan, walaupun si ibu itu kadang-kadang sih gini. Nah, itu yang jeleknya jangan ditambahkan. Tetapi kalau kita ngikutin si ibu itu kayaknya terlalu tinggi gitu ya. Bisa habis sofa-sofa kita di rumah nih, bahaya. Nah, jadi kita harus ambil baiknya. Ke suami atau suami ke istri sama seperti itu. Kita lihat sisi positifnya, sisi baiknya. Wah, alhamdulillah si papa teh jasanya sangat banyak untuk kita nih anak-anak sekarang, atau bapak teh udah tua, udah pensiun, mungkin gak ada pemasukan yang besar untuk kita, tapi dulu mah jasanya sangat banyak. Kamu bisa kuliah nah, kamu bisa sekolah nah, itu berkat jasa bapak kamu. Jadi kamu harus menghormati, harus berbakti kepada bapak. Nah seperti itu. Kita lihat kelebihan suami gitu. Walaupun sekarang suaminya udah pensiun atau udah misalkan dilihat sama ibu teh anak-anak atau udah sekarang bapak teh peot kayak gini rusak, kita bukan rusak ya, itu nyebut rusak tuh gara-gara ibunya sering nonton televisi. Mungkin di televisi kan bagus-bagus, ganteng-ganteng, gagah-gagah, pas lihat suaminya aduh gitu. Nah
Bukan hanya ibu yang kaget, bapak juga sama karena sering lihat iklan di TV bagus-bagus, cantik-cantik. Pas lihat ibu, waduh, pengen muntah. Nah, seperti itu. Nah, itu bercanda saja, Bu ya. Nah, jadi kita harus mengambil sisi positif dari suami kita dan dari istri kita supaya keharmonisan tetap terjaga pada rumah tangga kita. Dan yang kedua, kita harus yang kedua harus bijak menyikapi kekurangan orang lain. Bijak menyikapi kekurangan orang lain.